Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikrom, NIM 230701943. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi pembelajaran matematika, di mana saya mendapatkan materi yakni mengenai metode pembelajaran SAFI. Ya, langsung saja masuk ke dalam materinya. Model pembelajaran SAFI diperkenalkan oleh Dave Meyer yang dikemukakan dalam buku karangan Rusman tahun 2012 halaman 373 bahwa model SAFI menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan kelima indera dan emosi proses belajar yang merupakan cara belajar secara alami yang dikenal dengan model SAFI. Ya, SAFI ini merupakan akronim dari somatik, auditory, visual, dan intelektual yang memiliki arti belajar melalui pemanfaatan gerakan tubuh atau aktivitas fisik, di mana belajar dimaknai dengan mengalami dan melakukan untuk dapat mengaktualkan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah, dikutip dalam Kusumawati tahun 2018 halaman 220. Ya, model SAFI dapat menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh siswa. Siswa dapat melakukan gerak atau somatik, mendengar atau auditory, mengamati atau visual, dan berpikir ataupun intelektual. Ya, dengan model ini aktivitas siswa akan terlibat, di mana siswa akan aktif secara fisik atau somatik, auditory, visual, dan juga psikisnya atau intelektual. Ya, model SAFI ini memiliki karakteristik di mana menurut Meyer tahun 2002 halaman 92 sampai halaman 100 dan Collin tahun 2002 halaman 133 sampai 135, di mana SAFI memiliki karakteristik dalam setiap unsur pembelajarannya. Ya, yang pertama yakni melalui unsur somatik. Melalui unsur somatik di sini saya sebutkan yang pertama yakni membuat konsep pembelajaran dalam suatu proses atau prosedur. Yang kedua, secara fisik menggerakkan dan memperagakan berbagai komponen dalam suatu proses atau sistem. Ya, yang ketiga, melakukan pelatihan belajar aktif atau simulasi atau permainan belajar. Yang keempat, mendapatkan pengalaman lalu membicarakan dan merefleksikannya serta mengaplikasikannya. Ya, yang kelima, memberikan dan menerima penjelasan searah dengan mengikuti cara. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran bervariasi. Bisa kita lihat dari tinjauan lapangan, menulis, menggambar, wawancara, kompetisi, atau games, dan lain-lain. Yang kedelapan yakni aktivitas kreatif seperti membuat kerajinan tangan, maju ke depan kelas untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya, bermain atau berkompetensi melalui game edukatif, dan lain-lain. Ya, untuk unsur auditory, ya, melalui unsur auditory, karakteristik pembelajaran SAFI yakni yang pertama, mengucapkan dengan lantang apa yang sedang dan telah dipelajari. Yang kedua, belajar melalui media. Di sini media dengar bisa dari radio, sandiwara, drama, maupun debat. Yang ketiga, berdialog. Dalam berdialog di sini kita bisa menerima dan memberikan penjelasan melalui kata-kata atau verbal. Yang keempat, mengungkapkan emosi secara verbal
melalui perubahan nada bicara atau vokal. Yang kelima, mengatasi permasalahan yang disampaikan secara verbal. Yang keenam, mengingat lebih baik dan menghafal kata atau gagasan yang pernah diucapkan. Yang ketujuh, merespon lebih baik ketika mendengar informasi daripada membacanya. Yang kedelapan, aktivitas kreatif seperti menyanyi, mendongeng, bermain musik, berdialog, berdebat, dan lain-lain. Ya, kemudian melalui unsur visual. Ya, karakteristik pembelajaran Safi secara visual atau melalui unsur visual, yakni yang pertama di sini melakukan penekanan pada kegiatan membaca, menonton, mengamati situasi, kemudian membuat ringkasannya. Yang kedua, menerima penjelasan lebih ditekankan pada penggunaan media visual seperti gambar, peta, foto, dan lain-lain. Ya, yang ketiga, menyatakan emosi melalui ekspresi wajah. Yang keempat, aktivasi kreatif seperti menulis, menggambar, melukis, merancang, dan lain-lain. Ya, kemudian karakteristik pembelajaran Safi melalui unsur intelektual. Ya, karakteristik pembelajaran Safi melalui unsur intelektual di sini, yakni yang pertama, dapat merumuskan suatu pertanyaan. Yang kedua, dapat mencari dan menyaring informasi. Yang ketiga, bisa menganalisis suatu pengamatan. Nah, yang keempat, mengerjakan perencanaan masalah. Yang kelima, melahirkan gagasan kreatif. Yang keenam, bisa memecahkan masalah. Ya, itu merupakan karakteristik pembelajaran Safi menurut Mayer dan Collins. Ya, langsung saja langkah-langkah pembelajaran Safi. Ya, di sini langkah-langkah pembelajaran Safi menurut Dave Mayer dalam Rusman tahun 2012 halaman 373 sampai 374. Model pembelajaran Safi ini dilaksanakan dalam siklus pembelajaran 4 tahap. Ya, tahapan yang pertama yakni tahapan persiapan. Tahapan yang kedua yakni tahapan penyampaian. Tahapan yang ketiga yakni tahapan pelatihan, dan tahapan yang keempat yakni tahapan penampilan hasil. Ya, yang pertama yakni tahapan persiapan atau tahap persiapan. Tahap persiapan di sini menurut Dave Mayer dalam Rusman, tujuan tahapan persiapan adalah menimbulkan minat para pembelajar, memberikan mereka perasaan positif mengenai belajar di masa yang akan datang atau mengenai materi yang akan datang. Dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Ya, tahapan yang kedua yakni tahapan penyampaian. Ya, di sini menurut Dave Mayer dalam Rusman, tujuan tahapan ini adalah membantu pembelajar menemukan materi pelajaran yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk gaya belajar. Ya, tahap selanjutnya yakni tahap pelatihan. Ya, tahap pelatihan di sini menurut Dave Mayer, pada tahapan ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Ya, tahapan yang keempat yakni tahapan penampilan hasil. Ya, tahapan penampilan hasil di sini yakni pada tahapan ini hendaknya membantu siswa menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan terus meningkat. Ya, selanjutnya yakni pembahasan mengenai rincian kegiatan dari keempat tahap
yang dijelaskan oleh Dave Meyer dalam Rusman tahun 2012 halaman 373 sampai 374. Ya, di sini adapun rincian kegiatan dari setiap tahap. Yang pertama ini tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan, sebagai seorang guru, kita bisa memberikan sugesti atau perasaan positif terhadap siswa. Yang kedua, menimbulkan minat para pembelajar. Yang ketiga, memberikan tujuan yang jelas dan bermakna dalam pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan rasa percaya diri siswa. Yang kelima, merangsang rasa ingin tahu siswa dengan apersepsi berupa pertanyaan seputar materi yang akan dibahas. Yang keenam, mengatasi rasa takut siswa saat forum diskusi sedang berlangsung. Ya, yang keenam ini mengatasi rasa takut siswa saat forum diskusi sedang berlangsung. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sosial dan lingkungan emosional yang positif. Yang kedelapan, banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah. Ya, di sini ditunjukkan untuk siswa sehingga siswa bisa berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Yang ke-9, mempersiapkan keterampilan pemecahan suatu masalah. Yang ke-10, siswa terlibat penuh terhadap pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya, kemudian rincian kegiatan yang kedua, yakni rincian kegiatan pada tahap penyampaian. Ya, rincian kegiatan pada tahap penyampaian di sini, yang pertama, uji coba dan melakukan pengamatan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melibatkan seluruh otak dan seluruh tubuh atau seluruh panca indera. Yang ketiga, latihan menemukan masalah, baik itu sendiri, berpasangan, maupun berkelompok. Yang keempat, pelatihan mengenai pemecahan suatu masalah. Yang kelima, presentasi interaktif. Yang keenam, aktivitas kreatif yang dilakukan oleh siswa. Yang ketujuh, menganalisis pengamatan. Ya, kemudian rincian kegiatan pada tahap pelatihan. Ya, rincian kegiatan pada tahap pelatihan di sini yang pertama yakni aktivitas pemrosesan siswa. Yang kedua yakni melatih kemampuan berbicara siswa dan menyusun bahasa siswa secara bertahap. Yang ketiga, aktivitas pemecahan suatu masalah, baik itu sendiri, berpasangan maupun berkelompok. Yang ketiga, usaha aktif dalam berdiskusi dan memberikan umpan balik. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi di forum kelas. Yang keenam, data aktivasi keterampilan siswa dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, melalui permainan edukatif. Ya, selanjutnya rincian kegiatan pada tahap penampilan hasil. Ya, rincian kegiatan pada tahap penampilan hasil di sini yang pertama ini pelatihan secara terus-menerus. Ya, pelatihan secara terus-menerus di sini apabila dilakukan secara konsisten maka bisa meningkatkan kreativitas, meningkatkan intelektual pada siswa. Ya, yang kedua yakni memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi. Evaluasi di sini melakukan evaluasi pembelajaran mengenai materi pada pembahasan yang disampaikan pada pertemuan ini misalnya. Yang ketiga yakni penampilan hasil melalui aktivitas sehari-hari. Penampilan hasil yang keempat yakni
pengalaman dalam berdiskusi serta berkomunikasi dengan teman sebaya, kemudian akan direfleksikan secara individual oleh masing-masing siswa. Ya, dari keempat tahap tersebut, di mana untuk siswa bisa meningkatkan baik itu secara gerak atau somatik, secara dengar, auditori, atau mengamati visual, dan berpikir intelektual. Ya, itu semua bisa mempengaruhi bagi siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran melalui metode pembelajaran SAFI ini. Ya, kemudian yang akan saya bahas di sini yakni mengenai kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran SAFI. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh model SAFI ini yakni yang pertama, bisa membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual. Yang kedua, model pembelajaran ini didesain agar suasana belajar menjadi menyenangkan, menarik, sehingga siswa tidak mudah lupa karena semua proses pembelajaran tersebut melekat pada diri mereka, karena guru yang kreatif memberikan desain belajar yang menyenangkan dan menarik. Yang ketiga yakni mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan psikomotor siswa. Yang keempat, memaksimalkan ketajaman siswa. Siswa akan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi ke depannya. Ya, yang kelima, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan menyampaikan pendapat maupun menjawab dalam kegiatan pembelajaran. Ya, yang keenam yakni mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi siswa atau lebih dikenal dengan berpikir HOTS atau High Order Thinking Skill, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa maupun keterampilan pemecahan masalah siswa. Nah, sehingga di sini melalui 4 tahap yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga di sini kita dapat mengetahui kelebihan dari model metode pembelajaran SAFI ini. Ya, kemudian kelemahan maksud saya ya, kelemahan yang dimiliki oleh model SAFI ini, yaitu dimana yang pertama, model ini menekankan atau menuntut adanya guru yang kreatif, inovatif, yang dapat memadukan keempat unsur secara utuh. Keempat unsur di sini yakni unsur somatik, unsur auditori, unsur visual, dan unsur intelektual. Ya, di sini guru dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga harus dapat memadukan keempat unsur secara utuh dan baik. Ya, kelemahan yang ketiga yakni memerlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan terutama untuk media pembelajaran. Kelemahan yang ketiga yakni membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke siswa jika siswa tersebut lemah dalam intelektualnya. Ya, di sini guru harus berpikir kreatif bagaimana caranya agar siswa yang intelektualnya lemah ini dapat mengikuti pembelajaran dengan metode model SAFI ini dengan baik dan seksama. Ya, mungkin cukup
Sekian dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.